Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Mazmur 32 ini merupakan perenungan bahwa alangkah bahagianya dan bersukacitanya orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosanya. Mazmur ini merupakan nyanyian atas kebaikan Tuhan yang berkenan mengampuni dan berkenan menutupi kekurangan. Tuhan itu baik, yang tetap terbuka menerima permohonan maaf atas kesalahan dan dosa. Kebaikan Tuhan yang berkenan mengampuni kegelisahan jiwa orang yang menutupi kesalahannya. Ketenangan batin akan datang bagi orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mereka itu takut dan malu. Demikian juga dengan Kain yang membunuh adiknya Habel. Setelah Tuhan memanggil dan menanyakan di mana Habel adiknya itu, awalnya Kain berusaha menutupi dosanya. Namun ketika Tuhan membuka kasus itu, Kain akhirnya takut bertemu orang. Karena hal yang sama akan orang lakukan kepadanya. Dia menganggap hidupnya sebagai seorang pelarian. Demikian dengan Daud. Ketika Nathan mengingatkannya, Daud sangat malu dan menangisi kesalahannya. Kita dapat baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11-12. Ketakutan dan malu serta tak sanggup berhadapan dengan orang lain, itulah yang terjadi kala setiap kesalahan orang terbongkar. Tuhan itu baik, masih menutupi kekurangan dan pelanggaran kita. Namun bukan berarti Tuhan mengabaikan dan mengizinkan kita berdosa. Sama sekali tidak. Justru Mazmur ini menuntun agar kita sendiri dengan segala kesadaran mau mengakui kesalahan itu secara terbuka di hadapan Allah. Mazmur 32 ini sesungguhnya mau berkata, alangkah baiknya dan bijak jika kesalahan dan dosa yang diperbuat secara sadar diungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mendengarkan pengakuan dosa kita dan berkenan memaafkan dan mengampuni. Mazmur 32 ayat 5 dalam terjemahan baru dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pemazmur hendak berbagi pengalaman. Ketika dosa dan kesalahan itu disimpan dalam hati, justru akan menekan dirinya sendiri. Jiwanya tidak tenang. Tulang-tulangnya kering dan tak sanggup berdiri. Semakin menutupi kesalahan, semakin gelisah sepanjang hari. Mazmur 32 ayat 3 dalam terjemahan baru, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dari ayat 3 ini dapat kita buat perbandingan seseorang yang menyimpan kesalahan dalam hatinya sama seperti seseorang yang membungkus gas dalam plastik. Gas terus menekan dan lama-kelamaan akan meletus juga. Dengan demikian, tak ada gunanya menyimpan dosa dan kesalahan. Lebih baik mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan akan melegakan dan mendatangkan ketenangan batin. Pemazmur mengajak kita alangkah baiknya dan bijaknya jika ada kesalahan dan dosa,
Kita datang bersujud di hadapan Tuhan dengan ketulusan dan dorongan dari hati. Jika berusaha terus-menerus menutupinya, akan mendatangkan kegelisahan yang mengganggu ketenangan jiwa kita. Mazmur 32 ayat 9 dalam terjemahan baru, janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Mengakui dosa hendaknya dari hati tulus, jangan karena ditekan, dipaksa atau dikendalikan orang lain. Alangkah melegakan jika pengakuan dosa itu dari dorongan hati dari orang yang bersalah. Itu akan lebih cepat memulihkan dan memperbaiki dirinya. Petunjuk dan jalan keluar akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau memperbaiki diri. Itulah kebaikan Tuhan yang berkenan mengampuni kita. Yesus berkorban untuk kita di kayu salib. Bersukacita dan berbahagialah karena kebaikan Tuhan. Jika Tuhan tidak langsung menegur dan mengingatkan kita atas dosa dan pelanggaran, berarti Tuhan sedang menunggu. Kapan kita datang ke hadapan-Nya untuk mengakui dosa-dosa kita? Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam segala kekurangan, segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami mengaku di hadapan Tuhan, sebab Engkau akan memberi pengampunan. Dari hati yang tulus dan ikhlas, ketika kami mohon kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menunjukkan belas kasihan kepada kami yang membutuhkan pengampunan. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas kawan-kawan Purnana Poso. Nama saya Situa Roy Simanjuntak. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Panitia Gotilon tahun 2025. Adapun Gotilon ini akan diadakan pada tanggal 9 November pada jam 8 dan jam 15. Jam 8 itu khusus kita alokasikan untuk wake-wake sama core opung, dan pada jam 15 khususnya kita alokasikan untuk kategorial seperti Purpurnan Naposo. Nah, adapun acara ini nuansanya ialah budaya Batak. Saya minta kita untuk bisa berpakaian bawa ulos atau batik Batak. Nah, saya juga ingin menjelaskan spirit dari acara ini ialah satu, untuk mengenalkan anak-anak muda, anak-anak kita mengenai ibadah-ibadah Batak seperti Gotilon ini. Kedua, juga kita ingin mengajak kawan-kawan yang sudah lama tidak di gereja ini. Untuk itu, marilah ke gereja ini, kita lagi kumpul-kumpul, kenang-kenang masa lalu yang lucu-lucu. Nah, dalam acara ini juga kita akan memberikan yang terbaik. Saya juga mengundang kawan-kawan Purna di sini, yaitu berupa pemberian silua. Nah, untuk silua itu, kami dari panitia hanya minta ya sukarela, sukacita, jangan jadi batu sandungan. Nah, sekali lagi kawan-kawan, bawalah anaknya, keluarganya sini. Nanti di sini juga ada kita sediakan konsumsi, di mana kita bisa istilah medannya koyok-koyok sejenak, mengingat masa lalu. Nah, dan juga nanti mengenalkan juga kegiatan-kegiatan di gereja ini. Untuk itu, marilah kita datang tanggal 9, khususnya Purnana Poso di jam 3. Sekian. Terima kasih. Shalom.